aku dari konsentrasi terjemahan. Jadi teman-teman di sana selain belajar soal bahasa dan juga budaya, kita juga dibekali sama teknik-teknik penerjemahan nih Kak. Jadi yang nantinya kita bisa jadi interpreter, bisa jadi yang buat subtitling tadi, subtitle. Lalu kita juga bisa jadi instruktur bahasa. Iya. Aku dong ya. Kayaknya karena aku beasiswa gitu kan. Menurut aku bahkan coba bayar per semester itu 300.000. Wow. Semester ya, bukan per bulan. Iya. Nah, itu per semester itu 300.000 karena beasiswa. Jadi Oke, halo Saners, ketemu lagi di podcast Bekal Masuk Kampus. Kita udah bareng kakak-kakak mahasiswa hari ini yang bakal memberikan pencerahan informasi ini buat kita semua di musim kelulusan ini. Pastinya ada banyak nih Saners yang nyari info kampus kan, kayak aduh mau kemana nih habis ini gitu, kok tau-tau udah mau lulus aja. Nah itu sebabnya kita bakal banyak nih ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan untuk ngasih info sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Nah, kita lagi sama siapa nih di audisi yang sekarang ya? Mari kita langsung berkenalan dengan kakak-kakak di sini. Wah, bajunya juga udah kompakan banget nih. Anak organisasi banget nih. Silakan boleh dong dikenalin ya kakak-kakak dari kampus mana, jurusan apa, dan nah mungkin boleh dikasih tahu juga dulu SMA-nya dari mana, siapa tahu ada yang sama nih SMA-nya. dari aku ya. Oke, halo Saners, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cahya Karisma Kristi Boru Purba. Saya mahasiswa Sastra Inggris, Fakultas Sastra dan Bahasa Universitas Kristen Indonesia. Saya angkatan 2021 yang saat ini di semester 6, dan asal SMA itu saya jauh teman-teman. Kalau saya dari Padang, SMA Dek Padang. Iya. Padang Sumatera gitu. Iya, Sumatera Barat, saya dari sana gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alifa Rahma dari Prodi Sastra Inggris Universitas Kristen Indonesia. Aku angkatan 2021 juga sama kayak Kak Cahya. Kalau aku anak Jakarta nih Kak. Aku dari SMAN 58 Jakarta. Akamsi ya. Nah, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Padang nih. Kalian tuh pertama kali dengar kampus UKI itu dari mana sih gitu? Oh iya, benar. Jadi bisa mengenal kampus UKI ini sebenarnya aku dapatnya dari mulut ke mulut nih Kak gitu. Jadi mama itu punya teman kepala sekolah di sebuah SMA di Mentawai. Nah itu beda daerah lagi nih. Nah gitu, kalau aku memang kampungnya di Mentawai, SMA-nya di Padang gitu. Jadi di situ dia kebetulan seorang alumni dari UKI. Terus dia mengenalkan bahwa UKI ini memiliki banyak jalur beasiswa. Mana tahu saya Cahya itu bisa lulus nih, coba dulu jalur beasiswanya itu ada banyak. Nah, puji Tuhan, saya kepoin, terus saya coba tes dan lulus jalur beasiswa akademik. Wow. Kalau dari Alifa? Kalau aku sedikit cerita nih ya Kak. Jadi aku itu dulu tinggal di Jakarta Pusat. Tapi setelah kelas 5 SD, aku pindah ke Ciracas, Jakarta Timur. Tapi aku masih sering bolak-balik ke Jakarta Pusat. Aku suka main karena ada keluarga juga di sana, dan aku suka pakai salah satu transportasi yang sering banget digunain. Iya. Namanya Transjakarta nih Kak. Dan kita itu suka transit di depan kampus UKI nih, Cawang UKI ya kan, di halte itu. Jadi karena sering pakai Transjakarta, aku juga makin kepo, ini kampus apa sih sebenarnya gitu kan. Nah setelah itu aku mulai kepo-kepoin dari websitenya sih, aku nyari kampus UKI. Akhirnya aku ketemu Instagramnya, dan pada saat itu juga kebetulan aku ini baru selesai SMA, jadi langsung nyari kampus. Oh berarti kayak udah fokus nih langsung ya. Wah cobain dah, mumpung udah sering lewat ya. Oh terus kalau soal pemilihan jurusan sendiri gitu, kan kalian oke, fix nih kuliah di UKI gitu. Tapi kenapa kalian pilih jurusan sastra Inggris? Karena itu jurusan yang sebenarnya sih kalau dibilang populer, menurutku populer ya, orang tuh udah sering denger jurusan itu. Tapi kadang orang tahu tapi nggak benar-benar paham gitu loh. Kayak apa sih yang dipelajarin? Jadi kalau dari kalian sendiri, kok apa yang bikin kalian yakin pilih sastra Inggris gitu? Nah, kalau aku pribadi memilih sastra Inggris itu karena pengalaman SMA Kak. Jadi waktu SMA itu aku punya guru bahasa Inggris
yang juga kebetulan dia dulunya alumni sastra Inggris gitu, jurusannya sastra Inggris. Nah, waktu di SMA itu ada namanya English Club toh. Nah, di English Club itu dia ngajarin beberapa sastra kontemporer gitu kan, seperti Harry Potter, tapi yang dalam bahasa Inggris semua gitu. Jadi kita belajar tapi sambil mengenal sastra. Itu yang membuat saya waktu lihat ada prodi sastra Inggris di UKI, wih menarik nih. Karena dari SMA saya udah senang sastra, senang membaca, terus ini juga mungkin bisa jadi peluang saya nantinya gitu Kak. Karena terinspirasi dari guru saya. Iya sih, dan udah diperkenalkan nama bahasa Inggris itu lewat karya-karya yang populer kayak Harry Potter gitu ya. Bener. Jadi kan nggak yang aduh berat pusing gitu. Iya, jadi nikmatin gitu jadinya. Kalau aku sedikit ada cerita lucu nih Kak. Jadi kalau aku ini emang pengennya awalnya masuk pariwisata, cuma dari papa mama memang kurang support kalau aku masuk pariwisata karena ada salah satu universitas yang nggak di Jakarta dan aku nggak dibolehin untuk ngekos. Nah jadi mereka bilang cari aja deh yang jurusan-jurusan bahasa-bahasa gitu kan. Tapi aku tetap mau, aku pengen belajar soal budaya dan soal pariwisata lah Kak pokoknya. Nah akhirnya aku cari jurusan apa yang bisa masuk ke pariwisata dan setelah aku research, kayaknya sastra Inggris bisa deh masuk ke pariwisata nantinya. Karena kan kita juga selain belajar bahasa, kita juga belajar tentang budaya-budaya. Dan ya, itu sih Kak. Jadi, karena mau papa juga maunya aku masuk bahasa, aku juga pengen budaya. Jadi kan impas ya Kak ya. Jadi ketemunya di sastra. Dan dengan menguasai bahasa Inggris kan nggak menutup juga ya kemungkinan kamu tetap bisa terjun ke industri pariwisata di sini. Dan kebetulan ya PH, kita ada mata kuliah. Oh iya, kita juga ada mata kuliah tourism Kak. Jadi kita dilatih. Jadi aku bersyukur banget. Bener-bener. Kita dilatih jadi tour leader, tour planner gitu. Event organizer dan lain-lain. Ya. Oke lah. Jadi ya sudahlah, masih sesuai sama yang kamu suka gitu ya. Oh luas juga ya. Nah boleh ceritain nggak tuh soal matkul gitu? Sejauh ini kan udah banyak nih pasti matkul yang dilewatin ya gitu. Kayak range matkul di sastra Inggris itu apa dan apa sih yang favorit pribadinya kalian nih gitu? Dari Alifa mau nggak duluan? Kalau aku ya, karena di semester 5 ini kita udah mulai ada penjurusan ya Kak. Nah kalau Cahaya sendiri penjurusannya itu di literatur ya kan. Kalau aku di terjemahan. Nah mata kuliah yang paling aku senangin ini adalah subtitling Kak. Jadi di sini kita belajar bagaimana membuat subtitle dari sebuah video. Tuh, jadi belajarnya tuh kayak gak berasa belajar, gak berasa kuliah gitu Kak. Jadi santai banget. Iya, bahkan kita juga sering ditugasin untuk ngerjain tugasnya itu di rumah. Jadi enjoy kan Kak, sambil nonton, sambil ya makan nyemil segala macam gitu sih Kak, paling itu seru banget. Dan itu kebutuhannya banyak ya, maksudnya kan dengan masuknya layanan streaming tuh makin banyak nih di Indonesia itu kan butuh jasa penerjemah atau webtoon gitu, webtoon juga butuh diterjemahin. Benar. Dan menurut aku ya Kak, untuk pembelajaran di sastra Inggris ini yang berbeda itu adalah dia itu banyak kan project based Kak. Tuh. Jadi mungkin sebelum aku memperkenalkan mata kuliah kesukaan aku pengen kasih tahu dulu nih kepada mungkin ada adik-adik mungkin yang penasaran kan gimana metode pembelajarannya gitu. Jadi uniknya sastra Inggris selain kita tatap muka di kelas, kita juga itu ada workshop gitu. Kita berkolaborasi dengan praktisi dari luar, kita undang gitu kan untuk di kelas tersebut. Terus kita ada juga yang tadi saya sebutin itu project based. Nah, di sini tuh kita dari tahun awal ya tahun awal kita itu udah dibikin project untuk membuat sebuah event. Nah, dibiasakan dari semester 1 gitu. Kita itu ada mata kuliah ASEAN Studies. Kita bikin kegiatan ASEAN Week yang benar-benar dilaksanakan week gitu. Iya, 1 minggu. 1 minggu Kak. Betul. Nah di situ kita belajar tentang seluruh negara ASEAN, mengundang tamu-tamu dari luar negeri juga, dalam negeri juga gitu. Terus di tahun kedua kita ada play performance. Aduh, itu seru banget, ya kan? Dia jadi pemeran utama play performance itu kita bikin perform kayak teater pertunjukan gitu. Dia pemeran utamanya dan saya berkesempatan sebagai asisten sutradara di situ. Nah, di tahun ketiga kita itu ada effective communication Kak. Itu juga bikin sebuah acara. Karena kan kita mau latih effective communication-nya toh gitu.
baik dari pribadi ke pribadi, dari pemimpin ke anggotanya, dari anggota ke pemimpin. Jadi benar-benar kita melatih komunikasi kita dengan acara itu, yaitu Yes to ASEAN. Yes to ASEAN. Sebuah kompetisi yang kita laksanakan mengundang sekolah-sekolah untuk lomba di UKI gitu. Yes, betul, Kak. Gitu Kak. Gitu. Seru ya. Dan untuk aku pribadi, mata kuliah yang aku suka itu play performance. Karena itu tadi, aku senang banget Kak teater, sesuka itu lihat ngajarin acting gitu misalnya. Atau aku pun suka acting sendiri gitu. Terus Jadi waktu aku dapat pemeran utama ya Cahya Kak yang jadi guide aku gitu. Iya, kalau salah ya, itu harusnya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. sedih, mukanya sedih Gitu. gitu. Ayo lebih sedih lagi, lebih sedih lagi. Tapi seru sih Kak, seru gitu. Yang berkesan sama aku. Dan yang nonton juga banyak ya. Iya. Kan bikin semangat ya. Iya betul. Dan betul, Kak. syukurnya itu kita apa sih namanya dari skrip terus videonya kita itu Yes. Nah itu udah ada hak ciptanya Kak. Serius. Yes. Iya. Kalian develop naskah sendiri Judulnya ya? itu apa Chay? As above, so below gitu. Bisa dinonton di YouTube kita sih. Yes, ya betul, kan? Kak. Kita ada. YouTube-nya FSB UKI Iya, ya? Yes. benar. Oke. Kepoin ya Saners kalau kalian mau penasaran nih kayak apa nih Iya. hasil dari, karena aku gini, aku sering banget dengar ada teater kampus ini, Iya. tapi mayoritas yang aku dengar biasanya tuh kayak mengadaptasi naskah yang udah ada, Mhm. gitu kan. Jadi Heeh. dari karya sastra yang udah lama, jadi kita terjemahin ke Indonesia misalnya kalau mau Iya. Indonesia gitu, Mhm. atau kita ganti settingnya tuh jadi di Jakarta gitu. Tapi Iya. ini original script, wah respect Yes, banget sih, yes. kalian benar-benar develop story Benar. dari awal tuh nggak Benar. mudah gitu. Iya benar Kak. Wih, dan kayaknya kuliah di sini tuh cocok ya buat kita-kita yang nggak mau cuman duduk diem Yes, di kelas. betul gitu banget kan. Kak, betul banget Kak. Duduk Iya. diem, nggak ngomong apa-apa seharian pulang gitu. Iya. Iya betul. Cuma Karena kita aktif semua banget Kak perkuliahannya, aktif banget. Iya, jadi nggak sempet bosan gak sih? Kayak, Betul. udah ada project ini, udah ada project itu. Iya betul banget Kak. Ih, seru-seru. Nah, tapi ketika masuk ke sebuah kampus nih, ini sebenarnya satu hal yang banyak banget nih kadang-kadang kita tuh suka terima chat gitu loh dari pembaca, chat-chat curhatan gitu. Satu hal yang mereka agak deg-degan, agak khawatir itu masa ospeknya gitu Wah, pastinya. ospek. Waktu PKKMB ya. Nah, kalau ospek yang teman-teman alamin nih di UKI, terutama di Sasing gitu, itu kayak Oke. apa sih? Kita Karena mah masa COVID ya, jadi kita masa iya. COVID. Tapi kita bersyukur kita bisa ngehandle gitu Kak. Kita yang jadi penanggung jawab waktu ospek tahun depannya gitu. Oh, dan itu udah offline gitu ya? Iya udah offline. Ah. Kalau di Fakultas Sastra Bahasa sendiri kita itu benar-benar tipenya itu family friendly. Iya, kita Kita kekeluargaan nggak ada banget, yang Kak. namanya senioritas Kak. Mm-mm. Kita benar-benar mau patahin itu. Oleh karena itu kita benar-benar kalau cara berkomunikasi ke adik-adik juga nggak boleh. Iya. Kita kalau misalnya suara tinggi aja waktu lagi PKKMB atau ospek itu langsung diliatin misalnya Sama pimpinan, sama iya. pimpinan. Gak boleh terlalu kayak gitu, gak boleh. Nggak boleh, jangan kayak gitu. Buat apa gitu? Terus kalau misalnya kita mau bikin kan biasanya ada yang kayak harus botak, harus Oh ini, iya, harus iya. itu Dikunci gitu. ya pasti, Kak. Iya, tapi kita sesederhana mungkin supaya mereka nggak kesulitan. Karena kita mikirin Kak, mereka udah harus datang dari jam 6 pagi, Oh. mereka harus siapin sarapannya juga, mereka harus bawa perlengkapannya. Jadi kita supaya mereka di fakultas, waktu ospek di fakultasnya mereka nggak terlalu berat lagi, kita bikin itu yang ringan-ringan Yes, aja. betul sekali. Jadi mereka bisa kenal, wah kating-kating aku ramah nih. Jadi mereka juga nggak takut untuk berinteraksi dengan Ya, kita. Jadi relasinya antar generasi nggak serem nih gitu ya? Kak. Oh, oke. Dan kalau sampai sekarang udah rutin dijalanin, ospeknya udah onsite terus ya, udah Iya. offline. Betul. Wah. Nah, kalau setiap jurusan kan pasti ada tantangan tersendiri gitu ya. Aku udah denger nih banyak hal-hal yang menyenangkan nih dari teman-teman cerita. Tapi ada nggak satu challenge yang pernah kalian alami gitu ketika berkuliah? Mungkin kalau dari aku, kayak yang tadi aku udah bilang, aku kan goalnya itu pengen jadi orang yang bergerak di pariwisata gitu kan, di lapangan lah ya Kak. Tapi harus masuk ke jurusan yang memang sastra, harus baca buku, nonton film, yang harus diam di satu tempat gitu kan. Tapi mau nggak mau kan aku harus beradaptasi ya kan Kak, dan juga aku harus bertanggung jawab sama tugas aku sebagai mahasiswa di Prodi Sastra Inggris ini. Jadi setelah aku mencoba untuk beradaptasi dengan mata kuliahnya, terus juga dengan ambience kampus yang bikin aku udah nyaman lah di sini. Jadi aku lebih jadi bisa enjoy aja sih Kak sama semuanya. Akhirnya jadi aku sekarang menerima semuanya. Tuh kalau Alifa itu
aku itu lebih ke adaptasinya. Seperti yang tadi aku bilang di awal kan Kak, tuh aku kan dari daerah, terus tiba-tiba ke ibu kota yang sangat besar ini. Awalnya ada pressure kayak, aduh aku jangan-jangan diapain ya, gimana ya, karena aku dari daerah gitu, bisa nggak ya ngejar teman-teman gitu ya, kemampuan mereka pasti jelas mungkin lebih ya daripada aku gitu. Itu yang bikin aku mungkin agak struggle awal-awalnya, tapi karena dari SMA aku udah suka tadi, udah ikut English Club, ikut organisasi juga, aku coba untuk masuk organisasi, aku coba untuk lebih berani lagi berinteraksi dengan orang, dengan begitu akhirnya aku bisa adaptasi gitu, baca suasana, baca keadaan kayak gitu. Oh berarti seperti ini ya, berarti waktu kayak gini ya gitu kan. Itu sih. Sekarang udah lebih baik pastinya, udah lebih baik. Sudah beradaptasi ya. Yes banget. Udah nggak ada culture shock lagi lah. Kayak masalah yang paling sering ditemui tuh adaptasi sih ya, soal adaptasi. Iya. Sih. Karena nggak hanya lingkungan pertemanannya aja Kak, cara belajarnya Iya, cara belajar. cara Kayak aku belajarnya. tadi juga kan Kak. Oh iya. Terus kayak interaksi ke dosennya, karena kan kalau kita lihat ternyata dosen-dosennya katanya sih di universitas galak-galak beda sama guru. Ternyata kalau di kita itu FSB itu dosen-dosennya ramah banget kan, sama kita bisa nongkrong, terus kita curhat-curhatan, misalnya kita ada kendala nih semester ini, terus kita Gimana ngerasa ya, kurang Mem? nih performa kita di semester ini, kita Miss Mem konsulin gitu. ya sih Kak. Menurut Miss Mem gimana Dan arahan feedback mereka feedback tuh baik-baik banget. benar. Jadi benar-benar suportif ya, Yes. nggak terasa wah intimidasi nih, serem ada dosen. Gitu. Iya, jadi aku pun yang dari luar nggak ngerasa apa ya namanya, kayak ditinggalin gitu, dituntun gitu rasanya. Gitu. Bener juga ya. Dan tapi kan aku dengar ya FSB UKI itu memang kayak Indonesia Mini gitu ya, kan emang banyak yang merantau juga ya. Wah. Kayak gimana sih rasanya pertemanan di sini gitu dengan wah ternyata beragam banget nih. Iya, benar. Kalau aku kan anak Jakarta banget ya kan, enggak. Jadi pas masuk sini ketemu misalkan Cahya nih yang dari luar kota, terus teman-teman yang lain yang dari timur, dari Sumatera Barat dan lain-lain ya, dari Batak paling banyak di sini. Dan itu bikin aku seneng banget karena aku juga jadi belajar budaya mereka. Kayak sama Cahya aku sering banget bertukar-tukar. Gimana sih kalau di daerah lo tuh gimana sih Cahya kan? Kayak cara pandang di setiap daerah tuh kan pasti berbeda-beda. Gimana Cahya kalau jadi itu yang bikin aku bersyukur banget sih Kak masuk ke sini. Dan juga ini kan kampus Kristen ya Kak. Cuma yang masuk ke sini juga nggak cuma Kristen aja Kak, kayak aku. Jadi dan di sini aku nggak ngerasain perbedaannya Kak. Jadi kita sama-sama saling menghargai, saling ya pokoknya kekeluargaan banget Kak. Jadi ya aku nyaman banget sih kuliah di sini, apalagi di Prodi Sastra Inggris ini Kak. Kalau di aku, menurut aku apa ya? Karena menurut aku lucu banget sih Kak. Kan beda-beda gitu kan. Jadi kalau kita udah ngumpul nih bareng semua, tiba-tiba nanti ada yang dari Kalimantan ikut-ikutan ngomong logat Batak misalnya gitu, atau logat Medan. Kau mau kemana? Gitu juga suka ikut Kak soalnya. Ke bawah. Iya ke bawah. Jadi suka ke bawah gitu. Bahkan ketika aku yang orang Batak pengen ngomong kayak logat-logat orang Jakarta, itu tetap aja ada yang jelas gitu. Dan mereka sering ketawain, kalau ledekin. Kalau misalnya nya terlalu jelas, gimana gitu. Oh ya Kak, dia pernah juga bilang harusnya kan ayam geprek ya Kak. Tapi dia bilang ayam geprek. Saya kan masih belajar ya. Baru udah 3 tahun kan dia. Tapi seru ya, pertemanan jauh lebih beragam daripada apalagi kalau misalnya dulu sekolah yang homogen gitu ya. Benar Kak. Seru banget. Nah kalau tadi secara potensi kuliahnya sendiri, maksudnya kuliah sastra Inggris kan orang mikir ya, wah apa nih, apakah aku akan kekunci di bidang-bidang yang ya jangan-jangan nanti lulus kelas bahasa Inggris aja nih, atau apa gitu. Nah kira-kira potensi karirnya apa aja, terus di sini ada persiapan program-program apa nggak yang mendukung untuk nanti wah karirnya bisa jadi macam-macam nih gitu. Kalau aku kan kita kan ada 2 penjurusan ya kayak itu tadi ya. Terjemahan dan juga literatur. Iya, nah kalau menurut aku kita ini di sastra itu prospeknya sangat cair gitu kan. Kenapa bisa dibilang cair itu tuh karena kan di sini selain kita memiliki belajar bahasa Inggris, kita juga kan belajar budaya tentang luar, budaya global gitu lah, wawasan tentang
budaya-budaya di daerah lain juga gitu. Terus yang membuat kita unggul lebih lagi itu adalah kita belajar berpikir kritis, kreatif, terus analitis gitu kan. Jadi kita itu bisa masuk di berbagai bagian, misalnya kayak di bagian penerbitan, kita bisa juga masuk kayak di pemerintahan bisa juga gitu. Terus kita juga bisa masuk di bagian media karena kan bisa jadi copywriter, content writer, terus bisa kreatif writer juga, terus bagian editor kita juga bisa atau penyuntingan kan itu. Terus banyak deh pokoknya prospek-prospek yang bisa diambil karena kita juga dari pengalaman kita seperti kita tadi itu melaksanakan project sebuah event gitu kan, kita bisa jadi event organizer. Iya. Terus di sebuah event itu kan kita pasti ada misalnya bagian bikin e-flyer, bikin teaser dan segala macam. Berarti desain. Berarti kita bisa juga kita prospeknya juga ada di bagian sana gitu untuk jadi itu sebutannya bagian desain dan segala macam itu. Kayak desainer gitu. Iya, tapi yang kayak untuk brosur dan segala macam. Gitu. Publikasi-publikasi. Iya, gitu media bagian-bagian situnya. Oke. Mungkin kalau aku mau nambahin dari terjemahannya ya Kak, karena kan aku dari konsentrasi terjemahan. Jadi teman-teman di sana selain belajar soal bahasa dan juga budaya, kita juga dibekali sama teknik-teknik penerjemahan nih Kak. Jadi yang nantinya kita bisa jadi interpreter, bisa jadi yang buat subtitle subtitle. Lalu kita juga bisa jadi instruktur bahasa. Iya. Sih Kak. Terus aku kalau mau nambahin, karena kita tadi kan kayak Alifa tuh ada ikut program internasional dan segala macam gitu kan. Jadi kita itu punya banyak prospek ke tempat yang tadi makanya aku bilang ada pemerintahan, karena kan itu bagian mungkin kita bisa jadi penghubung gitu. Public relation juga kita bisa gitu. Karena kan kita mempunyai kualitas bahasa Inggris, kita juga memiliki pengalaman yang banyak dengan kegiatan yang udah kita laksanain gitu. Dan enaknya itu gitu Kak, di sastra Inggris memang disediakan banyak banyak bidang supaya kita mau ikut kemana, kalian lebih tertarik kemana, minatnya kemana gitu. Dengan program-program internasional itu juga bikin kita lebih banyak value ya untuk diri sendiri gitu. Kalau program internasional itu sendiri kayak gimana sih? Jadi kita ada opportunity dikirim ke luar negeri gitu ya? Program studi sastra Inggris sangat mendukung kita untuk mengikuti program-program internasional Kak. Kayak waktu itu aku di tahun 2022 aku berkesempatan untuk mengikuti International Credit Transfer di salah satu universitas di Filipina, namanya Don Mariano Marcos Memorial State University di Filipina. Nah, tapi karena 2022 ini masih ada COVID, jadi sayangnya aku harus mengikuti pembelajaran di sana secara online nih Kak. Tapi di 2023 akhirnya aku berkesempatan untuk beneran ke luar negeri nih Kak. Nah, tapi itu di program yang berbeda. Aku ikut program namanya Sea Teacher. Jadi aku mengajar adik-adik kelas 6 SD di salah satu universitas. Jadi sekolahnya itu di bawah naungan universitas. Jadi nama universitasnya itu adalah Cavite State University. Aku mengajar di sana selama 1 bulan Kak. Itu di Filipina juga. Seru banget. Iya. Dan aku di sana itu berusaha untuk memperkenalkan juga budaya Indonesia, sastranya gimana. Dan mereka tuh benar-benar responnya bagus banget, happy dan tertarik banget ngelihat sastra dan budaya Indonesia ini Kak. Waktu itu aku ngajarin, bukan ngajarin, aku sharing tentang cerita Keong Mas. Iya. Seru. Dan pada saat itu aku pakai baju Indonesia juga Kak, baju adat Indonesia, kebaya, rok batik. Terus aku juga bawain stiker-stiker makanan Indonesia. Jadi benar-benar full Indonesia kalau di kelas aku tuh. Keren banget. Seru banget. Dan dia di situ ini juga ya ditemanin oleh badis dari Filipina. Iya. Jadi dia nggak sendiri gitu Kak. Nah kalau Cahaya ini Kak, dia pernah jadi badis untuk mahasiswa Filipina yang ngajar di Indonesia. Iya betul Kak. Jadi itu keren. Mereka juga datang. Nah kalau dia ditemanin sama badis orang Filipina, kayak
mau kemana ya sama mereka gitu. Yes. Kalau aku jadi temannya orang-orang Selama di Filipina Indonesia. itu, Iya. ya sama di Indonesia kita ngantar mereka ke tempat mereka ngajar gitu kan. Mereka mau makan kemana kita ajak gitu. Jadi kita pengalaman bahasa apa sih namanya, ngomong langsung bahasa Inggrisnya Yes, itu praktek bahasa Inggrisnya. Iya, iya. Nah, mantap banget, ada banget Kak, langsung gitu. Terus teman-teman kita yang Apa tuh, ICT kan kalau IP kan kemarin online. Oh iya, aku Teman-teman online. kita ada yang ke Austria, Kak. Oh iya, Ada yang ke Rusia Thailand juga, Rusia. Iya, terus ada yang ke Filipina juga yang jadi waktu dia pergi ke Filipina untuk ngajar secara bersamaan Iya, ada juga yang ke program Filipina. ke Filipina, Taiwan dan Austria itu tapi program pertukaran pelajar. Iya, Kak, betul. Itu 6 bulan. Dan itu semua kayak di infonya tuh asalnya dari kampus gitu, dikasih tahu adanya Betul, dari- betul. Itu makanya Kak, senangnya adalah dosen-dosen kita ini bukan hanya mendukung tapi mendorong Iya, gitu. benar. Ayo ikut gitu Kak. Iya sih. Bahkan Terus bisa dituntun iya, kan? bahkan bisa ditelepon, sudah daftar belum? Sudah daftar belum? Iya. Pokoknya karena benar-benar kesempatan bagus. Iya benar-benar sih, dipastiin, benar-benar. ayo mahasiswanya harus ada yang ikut gitu Ah, kan. Iya, benar Kan sih. pengalaman yang bagus. Karena kalau nggak digituin kadang kan kita nggak yang sengaja banget nyari infonya gitu ya. Iya. Kita pikirnya cuma yang penting datang ke kampus, Yes, pulang, datang ke kampus, pulang. yes, gitu ya. benar. Oh, menarik banget ada kayak gitu-gitu ya. Iya Kak, Kak, makanya. Tapi biasanya kan kampus dengan ada program internasional nih, ada wah kita bisa ada kesempatan ke luar negeri itu kadang-kadang orang berpikir wah pasti mahal nih kuliahnya gitu-gitu loh. Tenang saja. Penasaran nih aku budget kuliah sastra Inggris di UPI itu tergolong yang aduh lumayan berat gitu atau kayak sedang, dan ada juga orang yang berpikir yang kalau kampus swasta Kristen itu pasti mahal gitu. Kadang iya orang sih. langsung mikir kayak gitu gitu. Iya. Nah kalau yang kalian alamin gitu, menurut kalian range budget untuk di situ tuh termasuk yang lumayan berat, sedang atau gimana? Aku dong ya, kayaknya karena aku beasiswa gitu kan. Menurut aku bahkan coba bayar per semester itu 300.000. Wow. Semester ya, bukan per Iya, bulan. iya, iya. Ternyata per semester itu 300.000 karena beasiswa. Jadi yang aku bayar itu cuma SKS yang aku pilih gitu. Itu karena aku jalur beasiswa akademik. Jadi semuanya itu ditanggung oleh universitas. Jadi ini bukan pemerintah gitu. Universitas itu sendiri, Universitas Kristen Indonesia yang menanggung. Dan untuk itu membantu banget sih karena akhirnya orang tua juga nggak terlalu, karena kan dari daerah juga Iya kan. sih, merantau Iya, ya. terus biaya hidup di sini kan pasti udah lumayan nggak mahal. Jadi ya puji Tuhan lah, aku senang bisa di UKI karena program-programnya juga itu nggak dibayar gitu loh Kak. Maksudnya kita dapat program itu ya Oh, gratis. misalnya ketika kalian harus keluar negeri gitu, bukan Iya. berarti kalian harus dikenakan biaya tertentu. Iya gitu. benar. Oke. Yang penting kita ada niat, kita mau belajar, kita bisa. gitu. Karena poinnya itu kita mau belajar aja sih, kita mau ikut. Kalau aku sih salah satu alasan aku masuk UKI juga karena memang setelah aku research ya, biaya masuk sastra Inggris ini memang lebih terjangkau Kak dari kampus-kampus lain. Jadi ya memang nggak terlalu berat sih ya kalau menurut aku biayanya Kak. Dan yang Rate-nya. ternyata ada opsi beasiswa juga. Iya, banyak Yes. banget loh Kak, nggak hanya jalur akademik, itu ada KIP kuliah, terus ada KIP. juga Kartu Indonesia Iya, Pintar ya. Kartu Indonesia Pintar. Terus ada juga jalur, misalnya dia berprestasi di bidang olahraga, di situ tuh bisa juga Kak. Oh. Karena aku ada kenalan juga dia berprestasi di bidang olahraga, dia masuk sini beasiswa karena itu. Terus juga jalur prestasi itu pasti tiap universitas ada, UKI juga ada. Dan juga ada seleksi rapor ya masuk sini. Iya, seleksi rapor. Jadi nanti uang kuliahnya itu berdasarkan grade mereka Kak. Oke. Mm-mm. Kemudian kalau untuk opsi-opsi itu berarti banyak ya yang bisa dipilih untuk kuliah gitu ya dengan biaya yang terjangkau, karena kan sekarang orang lagi rame banget ngomongin soal aduh mahal, kuliah tuh mahal Kuliah mahal. gitu. Iya. Berapa ratus juta ya? Nggak sampai beratus-ratus. Jadi ada program dari kampusnya, ada beasiswa, ada juga beasiswa dari pemerintah juga Yes. gitu ya. Bahkan betul. nih Kak, waktu kemarin aku keluar negeri itu biayanya juga kalau yang ICT ini benar-benar di cover sama kampus karena mereka sudah ada kerjasama langsung dengan universitas tersebut Kak. Terus yang City Chair ini juga aku di cover Oleh organisasi iya Seameo. Seameo. namanya. Oh. Jadi nggak
harus bayar full. Lumayan sih, lumayan terbantu. Iya sih. Bantu Paling banget. kalian bayarnya ya pengeluaran pribadi selama di sana. Yes, Iya. makan, jajan-jajan Iya. ya kan. Pengalaman berharga, Yes. tapi nggak semahal itu Bener, makanya. kita dapatnya. Nah kalau misalnya nih, Sanders penasaran nih lebih lanjut, mau ngepoin lebih lanjut soal, wah menarik ya studi sastra Inggris di UKI tuh. Mereka kalau mau ngepoin kemana sih Kasih gitu? tahu Kak Caya. Oke, kalau mau kepo tentang Fakultas Sastra dan Bahasa, kalian bisa cari di Instagramnya itu @sastra_dan_bahasa_UKI. Lalu kalian bisa juga cek kegiatan kita sebagai, aku kan sekarang di organisasi ya, di Senat gitu. Nah di Senatnya itu kalian bisa cek aktivitas kita itu di Senat FSB_UKI. Lalu untuk Aku nih Kak, di Nah, iya. HMPS. Iya. Nah, kalau HMPS UKI, Sastra Inggris UKI, IG-nya ada di HMPS_Sasing_UKI. Iya, jangan lupa kepoin. Kalau mau kepoin UKI-nya boleh juga di Yes. @UKI_1953. Wah. Nah coba ya dikepoin yang lagi pada cari-cari informasi soal kampus. Oh iya, di sini. Dicari tahu informasinya karena pastinya kalian butuh dapat informasi sebanyak mungkin nih sebelum mengambil keputusan. Tapi aku ngerasa hari ini sharing dari teman-teman di sini tuh informatif banget dan benar-benar kita dapat gambaran gimana sih serunya kuliah sastra Inggris di UKI. Terima kasih banyak nih atas waktunya dan moga-moga kita nanti dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Yes, boleh ya, banget untuk di podcast berikutnya. Nah, itu dia Sanders obrolan kita hari ini seputar sastra Inggris di UKI. Jadi, buat kalian yang penasaran tadi udah dikasih tahu ya kalau mau ngepoin sastra Inggris di UKI itu kemana aja gitu. Dan jangan lupa follow juga media sosial Majalah Sunday untuk ngepoin, oh selanjutnya podcast Bekal Masuk Kampus mau ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih gitu. Nah, seperti biasa kita masih di @Majalah Sunday untuk Instagram, TikTok, dan X. Dan juga subscribe channel YouTube kita di Majalah Sunday. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Bye-bye semuanya. Bye, thank you.